bukan hanya umat Islam saja yang hidup di muka bumi ini. Ada manusia yang lain yang tidak beragama Islam yang hidup di muka bumi Allah, gitu. Bahkan di antara orang-orang Islam itu ada golongan munafikun, orang-orang yang munafik. Nah, maka Allah menegaskan di sini dan para pemimpin dari golongan orang-orang yang beriman. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi minkum di sini bukan hanya bermakna di antara kalian, tapi lebih tegasnya itu adalah dari para pemimpin dari golongan orang-orang yang beriman, gitu. Nah, tidak boleh kemudian diputus di situ saja. Ini harusnya dilanjutkan. Fa in tanaza'tum fi syai', ketika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasuli. Ya. Kalian itu harus merujuk. Kalian itu harus berpedoman kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Namun sayangnya begini Bapak Ibu rahimakumullah, seringnya yang ditegaskan hanya di ujung, ya. Dan kita harus taat kepada para pemimpin di antara kita, gitu. Padahal sebelum itu terjadi, kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Dan kepada para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamati la hujjatan lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, para hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Masjid Babus Salam, ya, di waktu yang barokah dan di tempat yang barokah pula pada hari ini. Alhamdulillah di pertemuan perdana ini ya Pak ya. Pertemuan perdana ini setelah bulan Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tidak kalah besarnya nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Ini nikmat paling utama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita setelah bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa kepadanya sebagaimana tujuan dari Ramadan itu. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa dan senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat dan melaksanakan aktivitas kehidupan sesuai dengan contoh yang beliau berikan,
insya Allah di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan tercatat sebagai ahli surga yang akan bertetangga dengan Rasulullah SAW yang mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, tak bosan-bosannya senantiasa setiap orang yang menjadi penceramah ya, itu menyampaikan wasiat takwa. Kenapa? Karena takwa ini adalah perkara yang paling penting dari perkara apapun yang kita miliki selama kita di dunia. Takwa akan kita bawa dan akan menyelamatkan kita. Ketika kita berbekal iman dan takwa, maka di dunia kita akan selamat, di akhirat kita akan mendapatkan surga. Kalau kita hanya berbekal harta, harta itu hanya akan menjadi warisan, Pak. Kalau kita ingin berbekal tahta, jabatan yang saat ini jangan dibangga-banggakan, itu hanya akan menjadi rebutan. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah pensiun, orang yang sudah tidak lagi menjabat, itu orangnya dihinakan oleh sekitaran manusia. Ketika dia menjabat sebagai seorang pejabat, namun dia melakukan kezaliman, maka di dunia dia mendapatkan kehinaan, di akhirat dia akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu dia berbekal dengan ketenaran, dengan nama yang panjang, gelar yang panjang, ingatlah satu saat ya itu semua akan hanya menjadi kenangan. Kalau kita dalam hidup ini menorehkan kenangan yang baik, amal yang baik, maka akan menjadi kenangan yang baik pula bagi orang. Tapi ketika kita menorehkan amal yang buruk, maka banyak orang yang ketika kita mati itu akan merasa bahagia atau merasa senang. Tidak sedikit ya di antara manusia mengharapkan seseorang ya agar cepat mati, betul nggak Pak? Ya kan, ada. Gitu. Apalagi ketika berhadapan dengan para penguasa atau pemimpin, para pejabat yang zalim, yang ketika mereka akan menjabat berbagai janji mereka sampaikan, tetapi ketika menjabat semua itu lupa, seolah tidak pernah mereka ucapkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah pentingnya iman dan takwa. Pesan takwa itu senantiasa kita sampaikan, karena apapun yang melekat pada diri kita pasti akan kita berpisah dengannya. Ingat, dunia ini gendangnya cuma dua, Bapak Ibu. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, maka kita pasti yang akan meninggalkan dunia. Itu tinggal itu, ya. Maka persiapan kita untuk meninggalkan atau ditinggalkan dunia hanyalah berbekal dengan iman dan takwa. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kemarin saya sampaikan kepada Abang Daharis ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemimpin yang wajib ditaati, gitu. Nah, kenapa kemudian tema ini muncul? Ini ketika melihat Bapak Ibu rahimakumullah, ada penjabaran surah An-Nisa ayat 59 tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Itu penjabarannya tidak sesuai dengan makna sebenarnya, sehingga umat Islam ini dibelokkan dari jalan yang benar, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ulil amri, ini sangat penting ya. Kadang-kadang ada yang menafsirkan dan menjelaskan ya bahwasanya umat Islam ini wajib taat kepada ulil amri, tidak melihat, tidak memperhatikan ulil amri yang bagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi. Oleh sebab itu hari ini sedikit banyak kita akan mengupas Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan 30 menit ke depan ini bisa tuntas, dan mudah-mudahan kalau ada yang mau didiskusikan, insya Allah kita diskusikan bersama pada pagi ini. Kalau saya faham akan saya jawab, tapi kalau tidak faham ini akan menjadi PR bagi saya. Karena saya ini cuma manusia Bapak Ibu, ya saya ini terbatas. Tentu kemampuan dan pemahaman saya itu terbatas kepada apa yang saya fahami dan saya pelajari saja, gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita memulai dengan apa itu Islam. Dalam kitab Nizamul Islam bab hukum syara' dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, al-Islamu ad-dinu alladzi anzalallah ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanzimu alaqatun nas bi khaliqihi bi nafsihi wa bi ghairihi, ya. Jadi
Artinya adalah Islam itu adalah jalan hidup. Ad-din. Dia bukan hanya sekedar agama, ya. Tapi jalan hidup Bapak Ibu rahimakumullah. Walaupun mungkin sepadan yang memudahkan kita itu adalah agama, ya. Jadi Islam itu adalah ad-din, jalan hidup atau agama. Kemudian yang zimu alaqatun nas, ya. Al-Islamu ad-dinul ladzi anzalallah, yang diturunkan oleh Allah. Ya. Ala Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang zimu alaqatun nas, yang mengatur urusan manusia. Apa saja urusan manusia yang diatur di sini, ya? Urusan manusia yang mengatur hubungan manusia kepada penciptanya, ya, ala khaliqihi, ya, kepada yang menciptakan manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa binafsihi, ya, dan kepada dirinya sendiri. Islam itu mengatur hubungan manusia pada dirinya sendiri, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, wa bi ghairi, ya, dan kepada sesamanya. Jadi manusia setiap waktunya itu tidak akan terlepas dari tiga perkara ini, Bapak Ibu. Yang pertama, hablum minallah, yang kedua, hablum minan nafsi, dan yang ketiga adalah hablum minan nas. Hubungan kita kepada pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hubungan kita untuk mengatur diri kita sendiri, dan yang ketiga hubungan kita untuk berhubungan dengan sesama manusia. Gitu. Ini tidak akan lepas Bapak Ibu. Ya kan? Itu pasti kita akan berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan diri kita sendiri, dan berinteraksi dengan sesama kita. Nah, hubungan manusia kepada Allah yang menciptakan kita itu adalah berkaitan dengan ibadah mahdhah dan juga akidah. Jadi akidah dan ibadah ini diatur oleh Allah. Ya, tidak boleh seorang hamba, tidak boleh seorang yang beriman itu beribadah kepada Allah sesuka hatinya, tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Nah, tidak boleh gitu. Jadi ada sebuah kaidah usul fikih, hukum asal dari ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, gitu. Jadi hukum asal kita beribadah kepada Allah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, gitu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak sembarangan. Bukan asal-asalan, bukan sesuka kita. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat bagaimana tata caranya, apa rukunnya, apa syaratnya, sudah diatur oleh Allah. Salat, ya, bagaimana tata caranya, apa rukunnya, apa syaratnya, sudah diatur oleh Allah. Zakat, ya, bagaimana tata caranya, berapa ukurannya, kapan dilakukan, syarat dan rukunnya, itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian puasa juga begitu. Ya, kemudian berhaji juga begitu. Yang ini berhaji kayaknya kemarin batal ya sepertinya ya, dari Kementerian Agama. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, akidah dan ibadah itu diatur oleh Allah. Ya, bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi itulah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara akidah. Dan bagaimana tata cara kita menyembah Allah, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, itu juga diatur sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak boleh kemudian puasa bulan Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan kecuali untuk qada saja. Nah, gitu. Zakat juga seperti itu. Kita tidak boleh sembarangan, gitu ya. Nah, zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat panen, ya, kemudian ada zakat ternak, gitu ya. Nah, tidak ada zakat profesi misalnya. Itu tidak ada karena di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis tidak ada satupun nas yang mewajibkan orang beriman untuk zakat profesi, misalnya begitu. Ya, walaupun ada ulama seorang ulama yang mewajibkan adanya zakat profesi. Namun zakat ini semata-mata sifatnya tauqifiyah yang semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya sampai berhaji. Haji itu sesuai dengan standarnya, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Makanya tidak boleh Bapak Ibu berhaji itu di luar waktu haji. Gitu.
Tidak boleh sembarangan. Bahkan harta untuk berhaji itu harus menggunakan harta yang halal. Bukan harta dari korupsi untuk berhaji ya, bukan harta dari mencuri untuk berhaji, itu tidak dibenarkan oleh hukum syara. Nah, selanjutnya yang kedua, itu hubungan manusia untuk mengatur dirinya sendiri ya. Manusia untuk mengatur dirinya sendiri itu ada mat'umat, kemudian ada akhlak ya. Mat'umat itu adalah perkara yang kita konsumsi. Makanan, minuman, pakaian, ini kita konsumsi Bapak Ibu. Ini diatur oleh Islam. Makanan minuman harus makanan minuman yang halalan thayyibah, yang halal kemudian baik lagi. Tidak boleh kita mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang haram. Yang makruh saja itu lebih utama untuk ditinggalkan. Apalagi yang haram itu harus benar-benar dibuang. Gitu ya. Kemudian selanjutnya berpakaian. Berpakaian di dalam Islam itu wajib menutup aurat secara sempurna, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Jadi kalau keluar rumah seorang wanita, bagaimana tata cara berpakaiannya? Kalau di dalam rumah bagaimana tata cara berpakaiannya? Kalau ada tamu yang keluarga, bagaimana tata cara berpakaiannya? Kalau ada tamu yang bukan mahram, bagaimana tata caranya? Itu semua diatur oleh Islam, gitu. Nah, berpakaiannya laki-laki bagaimana, apa batasan auratnya dan seterusnya, itu diatur oleh Islam. Nah, yang ketiga, yang terakhir, hubungan manusia kepada sesamanya. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu, ya. Memang ada dua juga, ya. Yang pertama itu adalah muamalat dan yang kedua itu adalah uqubat, ya. Kalau muamalat itu adalah berkaitan dengan 4 perkara. Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah iktisadiyah, ekonomi, kemudian siyasah, politik, kemudian yang ketiga itu maslahiyah, kesejahteraan, ya. Kemudian yang keempat itu adalah ijtimaiyah atau pergaulan. Ini juga diatur oleh Islam, ya. Jadi ekonomi, bagaimana caranya berekonomi di dalam Islam itu ada. Ya, ekonomi dalam Islam itu ada. Jual beli, sewa menyewa, mata uang segala macam itu diatur oleh Islam. Ya Bapak Ibu. Bagaimana hukumnya membelah hewan ternak, itu juga diatur oleh Islam. Bagaimana ketika kita menggadai tanah pertanian, misalnya sawahkah, ya, atau menggadai kebun kita, kemudian gadai kebun kita itu selama kita tidak bisa membayar utang kita kepada yang kita gadaikan kepada seseorang itu, bagaimana hukumnya kalau seseorang yang kita utangi itu, yang kita berutang kepadanya itu mengambil panennya, itu diatur oleh Islam, ya. Kemudian jual beli, jual beli yang mengandung keharaman, ya, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi itu masalah ekonomi Bapak Ibu, termasuk bagaimana mengatur ekonomi di sebuah negara. Nah, gitu ya. Ini semuanya diatur oleh Islam. Mata uang di dalam Islam juga diatur, ya, yaitu mata uang dinar dan dirham. Walaupun kemarin ada pasar muamalah yang juga ternyata dikriminalisasi, ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu mengatur semua hal, termasuk ekonomi. Kemudian politik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, ya. Jadi politik itu atau siasa itu di dalam Islam ada. Hari ini umat Islam diajak berpolitik itu ketika mau pemilu, gitu ya Pak, ya. Mau itu pileg, mau itu pilpres, mau itu pilkada dan seterusnya, gitu ya. Ini rakyat hanya diajak untuk berpolitik itu ketika mau pemilu. Nah, janji demi janji mereka ungkapkan. Begitu jadi pejabat lupa dengan janji-janji mereka, ya Allah, ya. Padahal janji itu akan ditagih oleh Allah di hari kiamat, Pak, Bu. Ya. Nah, jadi politik nanti akan kita bahas sedikit banyaknya. Kemudian satu lagi maslahiyah, masalah kesejahteraan. Nah, ini Bapak Ibu. Kesejahteraan di dalam Islam kayaknya pernah saya sampaikan, ya Pak. Pernah, ya? Nah, itu. Mudah-mudahan nggak lupa, Pak. Karena kelamaan bisa jadi lupa, ya. Kesejahteraan di dalam Islam itu ada aturannya, gitu ya. Kalau dalam sistem demokrasi, kesejahteraan itu diukur rata-rata Bapak Ibu. Jadi jumlah penduduk Indonesia berapa misalnya, gitu ya. Kemudian dikalikan jumlah uang yang beredar, baru nanti dirata-ratakan, gitu. Kalau misalnya rata-rata misalnya ukurannya 50.000, maka sudah dianggap rakyat Indonesia sejahtera, misalnya begitu.
Ya. Tidak dilihat apakah yang 50.000 per orang ini benar-benar sampai kepada orang tersebut atau tidak. Gitu. Makanya jangan heran sekarang ada orang yang kayanya itu sampai kaya raya. Dan ada orang yang miskin sampai rumah pun dia nggak punya. Gitu. Makan sehari sekali saja pun kesulitan dia. Gitu. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi memang begitu. Kesejahteraan itu dilihat dari ukuran rata-rata. Bukan dilihat dari benar nggak ini sudah merata gitu. Bukan rata-rata Pak, sudah merata. Artinya memang per orang itu memang mendapatkan jatah yang sama antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak peduli dia itu muslim, tidak peduli dia itu kafir. Semua di dalam Islam, dalam urusan kesejahteraan diukur sama. Gitu. Bukan rata-rata, ya. Kemudian itu masalah kesejahteraan. Kemudian yang ketiga pergaulan, yang keempat pergaulan. Pergaulan di dalam Islam juga diatur, ya. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, gitu ya. Antara anak dengan orang tua, antara istri dengan suami, ya. Bagaimana bergaul dengan tetangga, bagaimana bergaul dengan kaum kerabat dan seterusnya, itu diatur oleh Islam. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah cakupan Islam yang sangat luas. Kalau kita bahas tentang Islam ini Bapak Ibu syariahnya, ya, kalau sholat saja mungkin bertahun-tahun baru selesai. Itu pun kadang nggak selesai Pak ya. Apalagi perkara lain yang belum kita bahas. Ini sangat banyak Bapak Ibu, ya. Dan ini luput dari perhatian kita. Luput, ya. Ngambil uang di bank apa hukumnya, ya. Kemudian leasing kendaraan bagaimana hukumnya, kredit rumah bagaimana hukumnya. Di dalam Islam itu ada aturannya. Tapi itu luput dari perhatian, gitu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita fokus kepada pembahasan tentang siasah Islamiyah atau politik di dalam Islam. Salah satunya adalah membahas tentang masalah pemimpin yang wajib ditaati. Nah, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Mohon maaf, ayat ini seringkali dipotong. Kemudian seringkali ditafsirkan dengan tafsiran yang dengan tafsiran hawa nafsu, Pak. Ya, tidak sesuai dengan makna dari ayat itu sendiri. Jadi begini Bapak Ibu rahimakumullah, lebih kurang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini ada harfun nida berupa ya dan ayyuha. Ini adalah panggilan. Panggilan itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Ternyata ini di sini hikmahnya adalah di dalamnya Allah itu ingin memanggil orang yang beriman itu supaya perhatiannya fokus. Gitu. Kalau dikatakan ya ayyuha, maka umat Islam itu diminta untuk fokus. Orang-orang yang beriman itu diminta untuk fokus. Kenapa? Karena ketika sudah ada kalimat ya ayyuha, sudah ada harfun nida, sudah ada kalimat panggilan, maka ujung-ujungnya kalau tidak perintah pasti larangan atau bisa jadi kedua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah di sini? Athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya, ini ada perintah 2 kali Bapak Ibu. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ini jelas. Wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun ini digandeng dengan perintah selanjutnya, wa ulil amri minkum. Tapi ulil amri di sini tidak pakai wa athi'u ulil amri minkum. Gitu. Ya. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin dari golongan kalian. Gitu. Kalau terjemahan depak itu kan dan para pemimpin di antara kalian, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara umum maknanya itu sudah benar, tapi perlu penjelasan. Ya. Karena sebenarnya min di situ wa ulil amri minkum dan para pemimpin, min itu bermakna dari. Gitu. Ya, minkum, dari golongan kalian. Kalian yang dimaksud di sini apa? Dari orang-orang yang beriman, gitu Pak. Atau di antara orang-orang yang beriman.
Cuman bedanya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di antara kita masih menganggapnya itu misalnya ada Indonesia ini plural ya Bapak Ibu, bahkan seluruh dunia itu plural. Artinya bukan hanya umat Islam saja yang hidup di muka bumi ini. Ada manusia yang lain yang tidak beragama Islam yang hidup di muka bumi Allah, gitu. Bahkan di antara orang-orang Islam itu ada golongan munafikun, orang-orang yang munafik. Nah, maka Allah menegaskan di sini dan para pemimpin dari golongan orang-orang yang beriman. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi minkum di sini bukan hanya bermakna di antara kalian, tapi lebih tegasnya itu adalah dari para pemimpin dari golongan orang-orang yang beriman, gitu. Nah, tidak boleh kemudian diputus di situ saja. Ini harusnya dilanjutkan. Fa in tanaza'tum fi syai', ketika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasuli. Ya. Kalian itu harus merujuk. Kalian itu harus berpedoman kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Namun sayangnya begini Bapak Ibu rahimakumullah, seringnya yang ditegaskan hanya di ujung. Ya, dan kita harus taat kepada para pemimpin di antara kita, gitu. Padahal sebelum itu terjadi, kita wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul. Dan kepada para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana? Maka hukumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika mereka memerintahkan kita kepada sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka hukumnya menjadi haram. Dan ketika dia memerintahkan kepada sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka hukumnya menjadi mubah. Boleh Pak, gitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, misalnya pemerintah atau penguasa sekarang memerintahkan kepada kita untuk membayar pajak. Membayar pajak apa hukumnya Bapak Ibu? Ya, membayar pajak hukumnya wajib. Betul Pak, wajib Pak? Iya, menurut demokrasi hukumnya wajib. Tapi dalam hukum Islam menjelaskan membayar hukum memungut pajak adalah haram. Haram Pak. Memungut pajak itu hukumnya haram. Gitu. Ya, nanti perlu dibahas fikihnya Pak. Ya, perlu dibahas fikih. Ini masuk ke dalam perkara iktisadi atau ekonomi. Gitu. Namun Indonesia, bahkan seluruh dunia ya Pak ya, itu 70% lebih kurang, itu pemasukan dari kas negaranya itu adalah dari pajak. Wajar kalau Indonesia ini nggak berkah. Kenapa? Karena sudah bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah ini bagaimana hukumnya ketika mereka memerintahkan kepada kita terhadap perintah yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Maka statusnya hukum asalnya adalah haram Bapak Ibu. Ya, hukumnya haram. Gitu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita berselisih dalam satu perkara, maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menggunakan undang-undang selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, masalah haji ini gimana solusinya Pak? Masalah haji kan nggak ada solusi lain kecuali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Umat Islam ini Bapak Ibu dikatakan radikal gitu. Tapi urusan duit, matanya hijau semua. Iya kan? Nggak minta izin kepada jamaah haji yang sudah menyetorkan uangnya. Bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu untuk kemudian bisa mendapatkan jumlah yang sudah dikuotakan oleh pemerintah sekarang berapa Pak? 35 juta. Lebih kurang 35 juta, 30-an juta. Itu kita nabungnya 1 hari, 2 hari atau bertahun-tahun Pak? Bertahun-tahun. Gitu. Ya.
Allahu Akbar. Ya. Gimana menyelesaikan masalah haji? Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Utang Indonesia, Pak, itu menurut Kementerian Keuangan lebih kurang hari ini itu sudah hampir tembus 6.000 triliun. Setahun yang lalu saya nyampaikan itu 4.800. Sekarang sudah hampir tembus 6.000 triliun hanya dalam waktu 1 tahun. Pertanyaannya bagaimana cara untuk membayar utang sebesar itu, Pak? Sudah berutang pakai riba lagi. Sumber daya alam dijual. Kemarin tol, ya, yang ke Bandaran Kuala Namu, saya lupa apakah dari Medan atau dari Binjai ke Kuala Namu, itu sudah dijual. Biaya investasinya kata Bapak Rizal Ramli itu 4,7 triliun. Sementara 4,6 atau 4,7 triliun. Sementara dijual 740-an triliun. 740 miliar. Tekor, Pak. Tekor. Bagaimana hukumnya menjual aset negara di dalam Islam? Nah, ini pembahasannya iktisodi. Masalah ekonomi. Masalahnya gimana, Pak, sekarang ini? Masalah utang, masalah penjualan aset negara. Ya kan? Ini kan belum ada dibahas. Itu wajib taat kepada ulil amri. Ulil amri yang bagaimana? Jangan dipotong ayatnya, dilanjutkan. Kalau kita punya masalah dalam satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada para pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah perkara yang sangat baik dan akibatnya juga akan baik kepada kita. Tapi kalau para pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana? Tinggalkan pemimpin itu. Lawang dia mau masukkan kita ke neraka kok. Gimana kita mau ikuti, Pak? Ada pula yang mengatakan, ini kalau kita tidak taat kepada pemimpin, maka kita termasuk orang-orang yang matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Boleh nanti buka di YouTube, Pak. Ini hadis lengkapnya begini. Hadis riwayat Muslim. Ya, man khala'a dan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatan lah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang berlepas diri dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka di hari kiamat dia berhadapan Allah tanpa ada hujjah. Nanti Bapak Ibu, di hari kiamat masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Saya sudah paham, saya sudah tahu masalah misalnya masalah politik tidak saya sampaikan, Allah akan tanya kepada saya. Tapi hari ini sudah saya sampaikan, Pak, ya. Sudah saya sampaikan, nanti di hari kiamat kalau ditanya, saya tinggal panggil aja. Kemarin jamaah Masjid Babu Salam sudah saya sampaikan waktu subuh hari Ahad. Ya, pengajian perdana. Nah, itu insya Allah nanti saya ringan hisabnya, Bapak Ibu. Di hari kiamat orang yang berlepas diri dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, di hari kiamat dia tidak punya hujah, nggak bisa jawab. Gitu. Ya. Karena dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti akan ditanya oleh Allah. Kenapa kalian tidak taat kepada hukumku, sementara kalian tahu hukumku itu wajib untuk kalian kerjakan? Itu nanti akan Allah tanya, Pak. Nah itu. Ya. Hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang yang berilmu, tapi sedikit sekali orang yang berani menyampaikan kebenaran. Alasannya macam-macam. Apalagi zaman sekarang ya, Pak, ya. Menyampaikan perkara yang benar itu pahit betul, Pak. Pahit. Habib Rizik misalnya, Habibana Habib Rizik, itu gara-gara menyampaikan kritikan di penjara. Alasannya macam-macam. Yang protokol kesehatan lah, yang berkerumun lah, segala macam. Dibuat-buat alasannya. Hari ini orang yang beriman, Bapak Ibu, diadili oleh para penguasa yang zalim. Di hari kiamat, Allah akan mengadili para penguasa yang zalim itu nanti. Ya, amin Allahumma amin. Kita akan menjadi saksi bagi mereka dan akan memberatkan mereka di hari kiamat. Kezaliman mereka tidak akan kita biarkan. Gitu. Hari ini kita hanya bisa diam.
Kita hanya bisa berusaha untuk menyadarkan umat, mengajak umat kembali kepada Islam. Tapi di hari kiamat nanti, Allah yang maha adil tidak bisa disogok. Betul nggak Pak? Hakim hari ini masih bisa disogok Pak. Nanti di hari kiamat, manusia akan dihakimi oleh hakim yang maha adil, yang maha kaya, maha berkuasa. Hakim yang tidak akan luput dari permasalahan apapun, walaupun sebesar biji zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Gitu. Maka kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya supaya kita punya hujjah di hari kiamat, Pak. Gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadis itu adalah وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ, dan barang siapa yang mati sementara tidak ada baiat di pundaknya kepada seorang pemimpin di tengah-tengah orang yang beriman, pemimpinnya itu Amirul Mukminin, mata mitatan jahiliyah, maka matinya dalam keadaan dia menanggung dosa orang-orang yang berdosa seperti jahiliyah. Berat Pak, dosa orang jahiliyah itu berat Pak. Ya. Hari ini kita sudah tidak dipimpin oleh seorang khalifah, tidak dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin lebih kurang sudah 100 tahun, Pak. Ya, sementara ijma' para sahabat, ya, umat Islam tidak punya pemimpin yang melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya secara sempurna, itu batasnya hanya 3 hari. 3 hari, Pak. Sekarang sudah berapa tahun tadi, Pak? 100 tahun. Berdosa kita ini, Pak. Berdosa. Umat Islam disekat-sekat dengan kepemimpinan nasionalisme. Ada yang presiden, ada yang raja, ada yang perdana menteri, macam-macam. Tersekat-sekat kita dengan nasionalisme. Bangga pula dengan nasionalismenya, gitu ya. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadisnya. Benar memang kalau kita tidak membaiat seorang pemimpin yang melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya di dunia, maka kita akan berdosa. Dosanya dosa jahiliyah, Bapak Ibu. Nggak main-main itu. Ya. Tapi dengan catatan, pemimpinnya adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang dia berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, pemimpin sekarang pakai hukum Allah dan Rasulnya tidak, Pak? Tidak. Tidak. Gitu. Maka dosa kita ini Pak, dosanya sama Pak. Dosa saya sama, dosa yang ditanggung Bapak dan Ibu juga sama Pak. Sebelum ada pemimpin yang menerapkan hukum Allah dan Rasulnya secara sempurna. Pemimpin yang akan menerapkan hukum Allah dan Rasulnya itu disebut dengan khalifah. Atau Amirul Mukminin, atau Sultan, atau Amir. Sama Pak. Atau Imam, itu sama. Ya, maknanya itu sama. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yang ditaati oleh umat Islam, yang wajib ditaati oleh umat Islam? Dalam kitab Ajizah Ad-Daulah Al-Khilafah fil Hukmi wal Idarah, ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah itu merinci. Begitu juga Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah itu merinci bahwa ada 7 syarat iniqad, syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan menjadi pemimpin umat Islam di tengah-tengah mereka yang menjalankan hukum Allah. Yang pertama itu dia muslim. Ini singkat saja ya Pak ya. Nah, singkat saja. Ini dalam kitab ini ada dalil-dalilnya, cuman saya ingin merinci supaya kita bisa memahaminya. Yang pertama muslim. Pemimpin umat Islam wajib muslim. Haram hukumnya di luar Islam. Haram, Pak. Gitu. Ya, makanya kemarin waktu masalah DKI gitu ya, itu berat betul gitu. Perjuangannya itu berat. Kenapa? Karena memang Al-Maidah ayat 50 dan 51 memang begitu penjelasannya. Haram bagi umat Islam untuk menjadikan pemimpin di tengah-tengah mereka pemimpin yang dari golongan kafir. Itu yang pertama muslim. Yang kedua, ya, laki-laki. Muslim, laki-laki. Jadi nggak boleh pemimpin umat Islam itu perempuan, Pak. Struktur negara Islam itu ada 13. Ada khalifah, muawin tafwid, muawin tanfidz, kemudian amirul jihad, ada wali, kemudian ada
ada apa namanya? Banyak macam-macam, saya pun lupa Pak, ada 13 itu. Ya. Ini wajib laki-laki semua. Ada 13, pemimpin di masing-masing pos itu harus laki-laki. Gubernur wajib laki-laki. Wali kota wajib laki-laki. Apalagi kepala negara wajib laki-laki. Dan pemimpin Islam itu Pak, satu orang di seluruh dunia. Gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh. Ya, baligh artinya akalnya sudah sempurna. Gitu ya. Yang keempat berakal. Jangan menjadikan pemimpin di tengah-tengah kita itu orang yang gila misalnya, atau orang yang tidak waras. Ya, itu haram hukumnya. Ya. Yang keempat adalah berakal. Yang kelima itu adalah orang yang bebas, bukan budak. Orang yang merdeka, Pak. Bukan budak. Kalau pemimpin-pemimpin sekarang, maaf ya, dalam tanda kutip mereka menjadi budak para kapitalis. Untuk menjadikan seseorang jadi pemimpin sekarang, Pak, level gubernur saja itu miliaran rupiah yang harus mereka keluarkan dari kantongnya. Gitu. Ya, pertanyaannya uangnya dari mana? Kalau dia jadi kalau nggak salah dia gaji seorang gubernur itu tidak besar, Pak. Tidak besar gaji seorang gubernur, gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak besar, bagaimana dia bisa mengembalikan uang yang miliaran itu? Nah, tentu kan harus ada orang yang membackup dari sisi dana. Nah, ini yang berpengaruh nanti dalam urusan-urusan kebijakan. Nah, dia harus merdeka 5. Yang keenam dia itu adil. Artinya berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, bukan menggunakan hukum yang lain. Tidak boleh pemimpin Islam itu yang diktator. Ya. Pemimpin Islam yang tidak peduli dengan rakyatnya, itu tidak boleh. Gitu. Ya, tidak boleh pilih kasih. Oh, ini orang Islam dipilih kasih dengan orang yang non-Islam. Dalam negara Islam nanti Pak ada namanya kafir zimmi. Orang yang di luar Islam, orang non-muslim yang tinggal di negara Islam dan mereka wajib taat kepada hukum Islam. Gitu. Dalam urusan muamalah, dalam urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Makanya salah persepsi kalau nanti Islam tegak, orang-orang di luar Islam itu, orang-orang kafir itu akan dipaksa masuk Islam, itu salah. Karena prinsip Islam, lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Kita nggak boleh memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Karena Islam itu harus dibangun atas dasar kesadaran, bukan dibangun atas dasar paksaan. Ya. Yang keenam adil. Harus berhukum dengan hukum Allah. Dilarang haram hukumnya pemimpin itu zalim, apalagi diktator memaksa, gitu ya. Nah, ini kayak kalau kebijakan-kebijakan sekarang kan memaksa, Pak. Ya, omnibus law sudah diketok tapi undang-undangnya belum selesai, gitu ya kemarin ya. Masih berubah-ubah, jumlah halamannya berubah, gitu ya. Merujuk pada pasal 5A, yang ada cuma pasal 5, pasal 5A tidak ada. Nah, bagaimana ini? Nah, ini termasuk dalam perkara zalim, ya. Yang ketujuh, mampu, Pak. Ya, mampu. Memang dia mampu menjadi pemimpin. Mampu yang dalam hal apa? Yang pertama mampu dalam hal kapabilitasnya. Memang dia layak jadi pemimpin. Bukan dia jadi pemimpin karena pencitraan, bukan. Gitu. Masuk gorong-gorong, masuk got, terus jadi pemimpin, nggak boleh begitu, Pak. Itu pencitraan. Ya. Dia memang harus mampu, memang kapabilitas. Karena jadi pemimpin ini banyak sekali godaannya, Pak. Kalau bagus nanti dipuji, bisa sombong. Kalau nggak bagus nanti akan dikritik, bisa jadi marah, ya Pak ya. Ada nggak orang yang kalau dikritik nggak marah, Pak? Nggak ada, saya rasa. Pasti marah dulu, baru kemudian berpikir, gitu ya. Nah itu. Jadi memang dia harus pemimpin yang calon pemimpin yang dia itu mampu dalam hal kapabilitasnya. Yang kedua, dari sisi mentalnya. Pemimpin itu harus mentalnya itu harus kuat, Pak. Nggak boleh pemimpin itu lemah. Gitu. Baru baru digertak sedikit sama negara lain, takut misalnya, itu tidak boleh. Ya, pemimpin itu harus kuat. Gitu. Ya. Baru kemudian yang ketiga itu memang mampu dari segi fisiknya. Fisiknya mampu, Pak. Gitu. Bukan orang yang lemah dari sisi fisik itu tidak boleh memimpin umat Islam. Gitu ya.
Nah, ini Bapak Ibu, syarat iniqad, syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang khalifah atau pemimpin yang wajib ditaati oleh orang-orang yang beriman. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka batal seseorang itu menjadi calon pemimpin orang yang beriman. Yang ketiga, itu adalah syarat afdholiyah. Yang kedua itu syarat selanjutnya adalah syarat afdholiyah. Yang pertama itu syaratnya itu adalah dari kalangan Quraisy, yang kedua itu adalah seorang ulama mujtahid, dan yang ketiga ahli dalam strategi perang. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Baru kemudian seseorang itu sah menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah umat Islam itu syaratnya apa? Harus dibaiat. Dibaiat, Pak. Bukan dilantik. Dibaiat dengan dilantik beda, Pak. Kalau dilantik, yang jadi pemimpin atau calon pemimpin itu dia disumpah. Gitu, dia sendiri yang disumpah. Tetapi kalau kita membaiat dia, seorang pemimpin itu dibaiat, kita yang bersumpah kepada dia. Apa redaksi sumpahnya? Redaksi sumpahnya adalah kita akan taat kepada dia sepanjang dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu, Pak, redaksinya sederhana. Apakah kita ini harus membaiat dia langsung? Tidak. Ada nanti ulama-ulama yang di sekitaran khalifah, yang di sekitaran Amirul Mukminin, yang nanti disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ini dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah tadi oleh Imam Al-Mawardi. Nah, itu ada ulama apa nanti yang akan membaiat mereka, baru jadilah baiat disebut dengan baiat iniqad. Sementara masyarakat yang umum yang jauh dari pemimpinnya itu disebut dengan baiat taat. Cukup taat saja kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itu bagian dari baiat. Gitu ya, Pak, ya. Jadi syarat untuk seorang pemimpin yang wajib ditaati adalah mereka taat kepada Allah dan yang pertama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga ketika mereka berhadapan dengan masalah maka dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Gitu, Pak. Itu saja sebenarnya. Kalau salah satu di antaranya ini batal, maka batallah ketaatan kita kepada dia. Maka tidak wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Allahu a'lam. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.